Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasanul Gufron dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Ekonomi Pembangunan Lokal B, ingin mempresentasikan atau memberi sosialisasi tentang bisnis sehat dan tantangan yang akan terjadi di masa depan. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu bisnis. Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, dari bahasa dasar busy yang berarti sibuk. Konteks individu, komunitas, atau masyarakat. Dalam bisnis memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Kedua, untuk pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang keempat adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kelima, untuk menunjukkan eksistensi atau perusahaan dalam jangka panjang. Keenam, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Dan yang terakhir, untuk menunjukkan prestis atau prestasi. Kemudian dalam berbisnis kita memiliki etika. Apakah itu etika bisnis? Etika bisnis juga dapat diartikan sebagai aturan tak tertulis perihal cara menjalankan sebuah bisnis dengan adil serta sesuai hukum yang dicanangkan oleh negara. Hal tersebut tidak bergantung pada status atau kedudukan suatu individu atau perusahaan yang ada di masyarakat. Jadi etika bisnis adalah standar dan pedoman bagi seluruh karyawan, termasuk juga manajemen dalam menjalankan pekerjaan setiap hari dengan berlandaskan kejujuran, transparan, moral luhur, dan bersikap profesional. Kemudian dalam berbisnis sehat, tentunya kita harus menerapkan etika-etika bisnis yang ada supaya membuat konsumen merasa betah dan juga para pesaing usaha juga melakukan persaingan sehat tanpa adanya kecurangan dalam berbisnis di antara pembisnis lainnya. Berbisnis sehat juga merupakan cara agar kita bisa berinteraksi secara baik terhadap lawan usaha, seperti melakukan persaingan harga tanpa menjatuhkan harga lawan yang berbeda dengan harga usaha kita dan saling mendukung dalam hal berbisnis. Hal ini dapat mempererat perekonomian antar usaha yang telah berdiri. Kemudian untuk tantangan bisnis yang akan datang ke depannya, seperti yang kita ketahui, kita berada di era digital atau era serba cepat di mana orang-orang yang tidak ingin berlama-lama menunggu barang yang mereka inginkan. Banyak orang yang tidak ingin capek-capek keluar rumah hanya untuk membeli barang di seberang jalan atau di kota. Jadi mereka lebih mengandalkan jasa ojek online atau untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini menjadi tantangan pengusaha di era digital ini. Pengusaha harus lebih kreatif lagi dalam berbisnis dengan menyesuaikan zaman, seperti membuka usaha bisnis online di sebuah platform atau website untuk memperluas usahanya, lalu membuat promosi melalui media sosial untuk memperluas jaringan konsumen. Hal ini disebut sebagai digital marketing. Di era seperti ini, pelanggan bisa didapatkan bukan hanya di wilayah sekitar saja, tapi bisa juga di seluruh Indonesia. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena adanya jaring sosial yang mempromosikannya di sana. Maka secara bersamaan banyak orang-orang di luar sana yang melihat produk kita posting di media sosial. Sebagai penjual online atau digital marketer, bukan hanya saja memposting video-video atau foto-foto tentang produk yang kita tawarkan, tapi bagaimana cara kita untuk mempromosikan barang yang kita tawarkan itu dengan unik terhadap warganet atau pengguna media sosial lainnya. Kemudian untuk memancing atau membuat mereka nyaman terhadap kita produsen, kita harus membuat mereka lebih ramah terhadap kita dan kita juga harus ramah kepada mereka dengan menjawab beberapa pertanyaan yang mereka ajukan tentang produk kita. Seperti itu. Dan yang paling penting adalah dengan membangun kepercayaan di antara konsumen dan produsen. Ini adalah hal penting. Jika kepercayaan meningkat, maka banyak income yang akan kita rasakan. Banyak juga pendapatan yang kita dapatkan dari mereka. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.